Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Fauzia Naswa dengan NIM 412232410010. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kemajuan terkini dalam estimasi ketidakpastian produk pengamatan bumi untuk kualitas air. Topik ini sangat penting karena ketidakpastian memengaruhi keandalan data satelit untuk pemantauan lingkungan. Ketidakpastian itu penting. Produk pengamatan bumi atau IO semakin vital untuk pemantauan kualitas air. Namun, data IO selalu memiliki komponen stokastik atau ketidakpastian inheren. Ketidakpastian ini berasal dari sifat dinamis, kuantitas bio, biogeofisika, kuatik, fluktuasi interistik, perkiraan model, skema koreksi, dan metode inversi. Kuantifikasi ketidakpastian yang andal sangat penting untuk validasi sensor, validasi algoritma, penilaian, dan pemantauan. Akurasi tinggi dalam observasi dan algoritma dapat secara signifikan mengurangi rentan kesalahan. Estimasi ketidakpastian membantu pengguna memahami rentan kemungkinan, nilai, dan tingkat kepercayaan pada hasil. Ini krusial untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola sumber daya air. Jadi, ketidakpastian adalah hal yang tak terhindarkan dalam data IO karena berbagai faktor seperti atmosfer, sensor, dan model. Untuk itu, kita perlu mengkuantifikasi ketidakpastian agar hasil IO dapat digunakan secara bijak, terutama untuk pengambilan keputusan lingkungan. Konsep dasar IO kualitas air. Data penginderaan jauh di atas badan air berhubungan dengan sifat fisik dan biologis konstituen air melalui sifat optik inheren atau yang disingkat IOP. IOPS mengkarakterisasi penyerapan dan hamburan kolam air dan diduga sebagai proksi untuk variabel kualitas air. Konsep dasar IO kualitas air, prosedur ilmiah untuk mendapatkan IOP dari data penginderaan jauh, kapal atau ruang angkasa dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, pemodelan jauh atau forward modeling menghubungkan data radiometrik dengan IOP kolam air. Yang kedua, parametrisasi mengidentifikasi set minimal IOP yang nilainya sepenuhnya mengkarakteristik radiasi yang diamati. Yang ketiga, inversi mendapatkan nilai IOP dan karenanya variabel kualitas air dari data radiometrik. Jadi, IO mengamati kualitas air berdasarkan sifat optik air. Fokusnya adalah inherent optical properties atau yang disingkat IOPS yang mewakili penyerapan dan hamburan dalam kolam air. 3 langkah utama: pemodelan jauh, parameterisasi, dan inversi. Reflektansi penginderaan jauh atau yang disingkat RSW, rasio radiansi terhadap iridiansi di atas permukaan air. Air diasumsikan diatur oleh 4 konsisten optik signifikan. Yang pertama molekul air, yang kedua pigmen hijau pivot plankton, yang ketiga bahan organik terlarut berwarna, yang keempat detritus atau bahan patricua tersuspensi. Kedua, jadi ada 2 metode pendekatan utama dalam estimasi ketidakpastian, deterministik dan stokastik. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan saya bahas lebih lanjut. Metode 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 deterministik. Metode ini mengukur ketidakpastian dalam IOP yang diturunkan dari perubahan infinitesimal radian. Contohnya adalah berdekatan
yang digunakan oleh Li, Li et al. Dengan algoritma kuasi analitis. Selama et al. Mengusulkan metode yang menghasilkan ukuran ketidakpastian tunggal atau ensemble untuk kesalahan kolektif dalam IOP yang diturunkan relatif terhadap ketidakpastian radiometrik tanpa memerlukan inversi model atau informasi awal tentang kesalahan radiometrik. Pendekatan ini menggunakan turunan atau sensitivitas untuk memprediksi kesalahan, cocok untuk memprosesan pema- ya, cocok untuk pemrosesan cepat, tetapi kurang fleksibel dalam menangani ketidakpastian kompleks. Metode deterministik ketidakpastian ensemble IOPS. Metode deterministik juga bisa digunakan dalam bentuk ensemble dengan menghitung varian dari masing-masing parameter optik, namun tetap mengasumsikan hubungan linear dan variabel. Metode dan mistik ketidakpastian ensemble IOP. Keuntungan metode ini adalah dapat diterapkan pada produk IOP yang sudah tersedia. Pola persisten nilai tinggi terlihat di girus subtropis, sementara nilai yang lebih rendah diamati di sebagian besar area pesisir sesuai dengan peta ketidakpastian global klorofil. Detail IOPS dengan bantuan pendekatan seperti batch dan watch, kita bisa menghitung ketidakpastian setiap IOP yang diturunkan. Tapi metode ini memerlukan informasi radiometrik yang sangat spesifik. Selanjutnya, metode skotastik. Metode skotastik telah baru-baru ini diadopsi untuk memperkirakan ketidakpastian IOP yang diturunkan dari IO. Metode dasarnya adalah membagi wilayah solusi yang layak secara sistematis menjadi subwilayah yang lebih kecil dan bergerak di antaranya menggunakan teknik pencarian acak. Jadi, metode ini menggunakan pendekatan probabilistik seperti Monte Carlo dan distribusi log normal. Lebih kompleks tetapi mampu memberikan estimasi dan ketidakpastian yang realistis dan menyeluruh. Metode skotastik, distribusi probabilitas awal. Informasi awal digunakan untuk mendapatkan rentan IOP yang masuk akal. Rentan ini digunakan dalam distribusi log normal untuk menghasilkan estimasi pertama dari distribusi probabilitas IOPS yang disebut prior PD. Prior PD diperoleh dari kesalahan radiometrik yang diketahui dan kesalahan inversi model. Triplet digunakan untuk menganalisis prior PD dengan asumsi log normal. Jadi metode probabilitas awal, langkah pertama dalam pendekatan skotastik adalah menerapkan distribusi awal berdasarkan kesalahan pengukuran dan informasi awal yang tersedia. Selanjutnya ada distribusi probabilitas posterior. Prior PD kemudian dikonvergensikan ke distribusi posterior yang lebih baik, menggambarkan IOPS menggunakan konsep entropi. Entropi mengukur kesalahan numerik yang terkait dengan distribusi probabilitas IOP yang diturunkan, memaksimalkan divergensi Kullback-Leibler antara posterior dan prior PD akan memaksimalkan informasi yang diperoleh dari posterior PD. Kesalahan kemudian dapat diperkirakan
dari distribusi probabilitas posterior IOP yang direkonstruksi. Jadi distributor posterior, distribusi awal yang disempurnakan menjadi distribusi posterior menggunakan prinsip entropi. Ini menghasilkan estimasi ketidakpastian yang mencerminkan kemungkinan nyata dari setiap parameter. Selanjutnya perbandingan metode deterministik dan stokastik. Yang pertama deterministik. Yang pertama berdasarkan teknik gradien, yang kedua bergantung pada model IO yang digunakan dan dan pengetahuan awal tentang ketidakpastian radiometrik. Yang ketiga, memberikan informasi detail jika ketidakpastian radiometrik diketahui. Stokastik. Yang pertama, kurang bergantung pada model IO yang digunakan. Yang kedua, dapat menangani fungsi non-cembung. Yang ketiga, menggunakan informasi awal untuk memperkirakan distribusi probabilitas dan menyempurnakan melalui proses iteratif. Selanjutnya, kemajuan terkini dalam konteks estimasi ketidakpastian. Yang pertama, meningkatkan resolusi. Jadi, satelit generasi baru Sentinel-2, Landsat, dan MODIS menyediakan data dengan resolusi spasial dan temporal yang lebih tinggi, kemungkinan pemantauan yang lebih detail dan terdetek. Algoritma canggih, integrasi machine learning yang disingkat ML atau deep learning yang disingkat DL untuk memprediksi dan memantau kualitas air, termasuk upaya untuk mengintegrasikan estimasi ketidakpastian langsung ke dalam model ML atau DL. Yang ketiga, integrasi data multisensor. Menggabungkan data dari berbagai sensor satelit dan platform drone atau in situ untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Jadi kemajuan terkini teknologi IO saat ini semakin canggih dari resolusi tinggi hingga algoritma machine learning. Semua memungkinkan estimasi kualitas air lebih baik. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama variabilitas. Yang pertama variabilitas spasial dan temporal tinggi. Kualitas air sangat bervariasi, menyulitkan pengambilan sampel in situ in situ yang representatif untuk validasi. Yang kedua, kondisi atmosfer, membutuhkan koreksi atmosfer yang akurat untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, keterbatasan sensor. Setiap sensor memiliki batasan dalam mengukur parameter tertentu, terutama di perairan kompleks atau keruh. Yang keempat, kelangkaan data in situ. Ketidaksediaan data in situ berkualitas tinggi dan konsisten masih menjadi hambatan utama untuk kalibrasi dan validasi. Yang kelima, model kompleks. Mengembangkan model yang dapat menangani interaksi optik kompleks dan mengkuantifikasi ketidakpastiannya. Jadi masih banyak tantangan seperti variabilitas spasial atau temporal, keterbatasan sensor, dan kurangnya data in situ dapat digunakan sebagai referensi. Peluang masa depan. Data gratis dan terbuka. Ketersediaan data satelit gratis dan terbuka membuka peluang besar. Yang kedua, kolaborasi internasional. Inisiatif global mendorong kolaborasi untuk mengatasi kesenjangan data dan mengembangkan metodologi standar. Yang ketiga, load. Yang selanjutnya integral load dan Citizen. Kombinasi data IO
Kombinasi data I/O dengan sensor load dan program ilmu warga dapat meningkatkan kepadatan data dan mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, algoritma lebih kuat. Penelitian berkelanjutan untuk algoritma yang lebih kuat dan mampu meng- eh, menges- mengestimasi mengestimasi ketidakpastian secara inheren. Yang kelima, kapasitas komputasi. Komputasi awan dan peningkatan kekuatan komputasi memungkinkan pemrosesan data skala besar dan penerapan model kompleks. Yang terakhir, mendukung SDG. Data I/O kualitas air dengan estimasi ketidakpastian yang jelas berkontribusi pada pemantauan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SGD, khususnya SGD 6. Jadi, peluang dengan keterbukaan data, integrasi load, dan peningkatan kapasitas komputasi, kita memiliki banyak peluang untuk mengembangkan sistem pemantauan kualitas air yang lebih andal. Jadi kesimpulannya, estimasi ketidakpastian adalah aspek fundamental dalam pemanfaatan sepenuhnya produk I/O untuk pemantauan kualitas air. Kemajuan dalam teknologi satelit dan algoritma telah meningkatkan akurasi dan keandalan informasi kualitas air dari luar angkasa. Meskipun tantangan tetap ada, peluang kolaborasi dan inovasi teknologi menjanjikan masa depan yang lebih baik untuk pemantauan kualitas air global. Estimasi ketidakpastian adalah fondasi penting dalam I/O untuk kualitas air. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menghasilkan data yang lebih dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.